Sudah dikeluarin. Jam saya udah 14.25 ya, hampir setengah jam kita. Dan mungkin di sisa waktu ini Astagfirullah. Para jemaah sekalian, ini ada berita yang bikin saya kaget ya. Berita duka. Dapat berita telah meninggal guru kita, Ustadz kita, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Meninggal di Bogor hari ini 11 Juli 2024 dan akan dimakamkan di Bogor. Tidak lupa kita doakan beliau. Beliau jasanya sangat banyak. Beliau salah satu guru saya. Beliau banyak sekali memberikan faedah dunia akhirat kepada kita. Buku-bukunya, tulisannya, jasanya, kesabarannya, kuduahnya, teladannya, perjuangannya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Ya, tidak lupa kita doakan beliau dengan doa yang paling baik. Semoga beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan menjawab pertanyaan kubur, diluaskan kuburnya, diberikan kenikmatan kubur, diangkat derajatnya, dimasukkan ke surga Allah yang tertinggi, diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan mudahan keluarganya diberikan kesabaran yang tinggi, anak-anak beliau, istri beliau, kerabat beliau, murid-murid beliau, ya mudahan diberikan kesabaran, dan semoga kita semua bisa meneladani kedua beliau, semangat beliau, dan semoga Allah rahim kepada beliau, sayang kepada beliau, mengampuni semuanya, dan semoga kita semua bisa mengikuti, bisa melanjutkan perjuangan dakwah beliau, melanjutkan tulisan-tulisannya, melanjutkan dakwah sunnah beliau, melanjutkan dakwah tauhid beliau, melanjutkan giroh beliau terhadap Islam, meneruskan estafet semangat dari beliau yang sangat berpengaruh dalam banyak hal. Dan tentunya kita kehilangan yang sangat berarti. Ini duka yang mendalam bagi kaum muslimin dan bagi kita semua yang merasakan manfaat dari beliau, dan mudah-mudahan termasuk orang yang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfahum linnas, sebaik-baik manusia yang paling baik dan paling bermanfaat bagi orang lain. Dan insyaallah kita bisa doakan masing-masing, dan mudah-mudahan kita bisa menghibur keluarga beliau kalau ada yang punya kenalan. Dan salah satu sunnah adalah kita berikan hiburan, kita berikan semangat dan sebagainya. Insyaallah semuanya atau sebagian kita sudah mengetahui berita duka kaum muslimin, khususnya salafiyin, sedang berduka dengan meninggalnya Al-Ustadzul Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa beliau, merahmati beliau, dan melapangkan kuburan serta memberikan kepada beliau kenikmatan di alam barzakh dan di surganya kelak. Rahimallah rahmatan wasi'ah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa aqim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa adkhalahu fasihah jannati. Ma'asal muslimin ikhwani fillah rahimani wa rahmakumullah. Tentunya kematian seorang alim, kata para ulama, sulmatun fil Islam, sebuah celah dalam al-Islam, musibah bagi kaum muslimin. Rasul SAW mengatakan, innallaha la yantazil ilma intizan walakin yantazil ilma biqabdil ulama. Allah tidak mencabut ilmu agama
secara langsung, namun dengan mewafatkan para ulama hatta idalam yubki aliman ittakhadan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Sehingga ketika tidak tersisa atau sedikit para ulama, manusia banyak mengambil tokoh agama, ustadz dari orang-orang yang jahil. Ketika mereka ditanya, mereka berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu. Sekedar napak tilas, mengenang masa lalu, sekedar menjalankan firman Allah, wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Adapun tentang nikmat Allah, maka ceritakanlah. Bahwa pertama kali Al-Faqir yang berbicara di sini bertemu dan belajar dari beliau 30 tahun yang lalu, kurang lebih tahun 1994. Ketika ana masih duduk di bangku SMA di Surabaya, beliau pertama kali yang datang ke Surabaya mengadakan ataupun diundang untuk berceramah, untuk mengadakan tabligh akbar, dan alhamdulillah ana termasuk salah satu panitia di situ. Dan sekali lagi, ini adalah nikmat yang luar biasa. Dan semoga ini sebagai pemberat timbangan amal kebaikan beliau di akhirat kelak. Ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Pada tahun tersebut beliau banyak datang atau sering datang ke Surabaya menyampaikan khususnya yang berkaitan dengan akidah dan manhaj, dan itu yang tidak bisa dipungkiri oleh setiap yang tahu bagaimana akidah dan manhaj beliau, terutama dalam berdakwah. Beliau mulai dari awal sampai akhir hayat beliau senantiasa memprioritaskan dakwah kepada akidah dan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita masih ingat 30 tahun yang lalu beliau datang ke Surabaya, tabligh akbar berkaitan dengan kitab akidah Ahlus Sunnah wa I'tiqaduddin. Itu beberapa kali beliau datang untuk melanjutkan kajian-kajian kitab tersebut. Tidak langsung selesai satu kali pertemuan, namun beberapa kali beliau datang ke Surabaya untuk menyampaikan pengajian kitab Ahlus Sunnah wa I'tiqaduddin tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Ar-Razian, Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumullahu ta'ala. Demikian pula beliau menyampaikan pembahasan manhaj Ahlus Sunnah dalam menimba ilmu agama ataupun dalam talaqi, dalam beragama. Itu yang beliau terus tekankan, tegaskan. Dan inilah yang menjadi inspirasi bagi kita sampai detik ini untuk melanjutkan tongkat estafet beliau dalam berdakwah menyampaikan akidah dan manhaj. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada beliau husnul khotimah dan juga kepada kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita keistiqomahan dalam berpegang teguh dengan akidah dan manhaj salaf sampai akhir hayat nanti. Kemudian juga salah satu yang masih kita ingat waktu jadi panitia, sempat kita dulu menjemput beliau dari hotel ke masjid yang tidak jauh jaraknya, hanya naik beca. Karena kita waktu itu panitia nggak punya apa-apa, kita syabab waktu itu masih modal semangat, meskipun tetap ada yang support dari belakang, namun tadi kita hanya bisa menjemput beliau hanya dengan naik beca berdua, ana dan beliau. Mungkin sekitar jaraknya 300-400 meteran dari tempat pengajian tersebut. Ini menunjukkan bagaimana ketawaduan beliau rahimallahu rahmatan wasi'ah. Dan intinya sekali lagi, ini salah satu warisan beliau sampai detik ini yang masih tetap kita jaga, yaitu tetap kita memprioritaskan dakwah kepada akidah dan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun Ahlus Sunnah tetap punya prinsip, dan itu juga yang beliau ajarkan, bahwasanya kullun yu'khad min qawli wa yutrak ila Rasulullah SAW. Kita meyakini tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah SAW. Kata Imam Malik, setiap orang bisa diambil ucapannya, bisa ditinggalkan kecuali
Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tolong teman-teman semua doakan Ustaz Yazid, semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah jadikan amal kebaikan yang pernah dia lakukan bermanfaat buat kita semua insyaallah, dan dijadikan keluarganya sabar karena ujian kematian dalam keluarga mereka. Wallahi kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan kemudian doakan negeri kita tercinta Indonesia agar dijaga ukhuwah kebangsaannya, enggak terpecah belah oleh karena fitnah segelintir manusia. Siapapun yang terangkat sebagai pemimpin, doakan dia semoga diberikan hidayah. Kemudian jangan lupa doakan keluarga kita di Palestina, di Rafah dan di Gaza. Semoga Allah berikan kesabaran dan mereka insyaallah. Mohon kepada semua untuk memberikan jalan, melapangkan dan diminta bagian depan untuk sholat kita sebagian keluar. Dari Kedutaan Arab Saudi. Alhamdulillah, akhirnya jenazah Ustaz Yazid sampai Masjid Al-Tahir ya. Insyaallah. Masyaallah jamaah membludak. Nggak bisa dibendung jamaah, masyaallah. Masyaallah jamaah membludak. Membludak, masyaallah. Membludak, masyaallah. Jamaah membludak. Allahu Akbar. Jamaah yang membludak. Masyaallah, Allahu Akbar. Ustaz. Oh itu enggak, udah dikeluarin. Cinta, banyakkan cinta ulama ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Surga menantimu, alim ulama. Bukan oleh sayang. Sengaja Bu biar lihat mungkin ya jemaahnya ya, nggak ditutup ya. Iya. Bayangin sayang.
sampai di pegangan. Yang sebelah mana nih? Yang sebelah sono, sebelah sini. Oh, dari naik ke atas. Hah? Dari yang pertama, Enggak, kalau dari naik dari Lolongok nih, pintu yang pertama, pintu yang kedua. Tuh, kurung batang lewat. Mendapati beliau itu sudah mendakwahkan sunnah. Ya. Saya masih belum mendapatkan hidayah kepada sunnah. Beliau sudah mendakwahkan. Dan dakwahnya beliau sampai hari ini tidak ada perubahan. Tauhid, akidah, manhaj. Memberikan peringatan kepada umat akan bahaya syirik, bid'ah, dan khurafat. Dan sampai hari ini dakwah keduanya adalah mubarakah, diberkahi oleh Allah. Demi Allah ya ikhwan, dulu tidak ada istilah sunnah dikenal oleh masyarakat awam. Ya, tidak ada. Ya, ketika saat saya di Libya, beliau sudah kutu buku, membaca buku, menghabiskan waktu-waktu dan umur remajanya di maktabah, di perpustakaan Libya. Syekh Abdul Hakim Addad. Semoga Allah merahmati beliau, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga beliau. Terus kemudian ada murid-muridnya, dan semua yang mentahdir beliau adalah murid-muridnya. Kurang adab. Wallahi ya ikhwan, murid seperti ini ilmunya tidak berkah. Siapa yang menunjukkan ke jalan kebenaran? Perantara siapa? Sementara Rasulullah SAW memberikan suatu apresiasi, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Seandainya ada orang yang mendapatkan petunjuk lantaran kamu satu saja, satu, ya, satu, apalagi masya Allah, ya, di timur, di barat, di Sumatera. Sebelum da'i ada, yang membuka siapa? Ustadz Yazid, Ustadz Abdul Hakim. Di Lombok, sebelum ada dakwah sunnah, yang membuka siapa? Saya yakin di sini adalah murid-muridnya, semuanya murid-muridnya Ustadz Yazid, Ustadz Abdul Hakim. Terus kemudian muncul anak-anak ingusan mengikuti hawa nafsu, pengen tenar, pengen dapat jamaah dengan cara mencela, menghina, menjatuhkan. Wallahi ya ikhwan, semua kalimat-kalimat yang dia sampaikan akan menjadi saksi keburukan di hari kiamat. La uzakki 'ala Allah, saya tidak mentazkiyah di hadapan Allah pasti. Ya, tapi beliau keduanya adalah ahli sunnati wal jamaah. Beliau adalah yang membuka untuk kita semua, sehingga jalan sunnah, jalan dakwah itu lempeng. Jalan sunnah sekarang langsam, dakwah itu nyaman. Kita mendapati masjid-masjid penuh dengan dakwah-dakwah sunnah. Ya. Oleh karena itu, orang yang mentahdir ustadz-ustadz ini hendaknya segera menghentikan. Tidak barokah.
Bukan caranya seperti itu mendakwahkan ilmu. Mendapatkan jamaah kalau Anda ingin jamaah. Ya, bukan caranya seperti itu. Maka dari itulah ya akhi, jangan antum kira kita berdakwah itu enggak dimusuhi. Antum di Bogor udah berapa tahun? Tahu kisah Ustadz Yazid dulu di Serbu tahun 98? 1000 pemuda preman sampai rumah beliau hancur. Alhamdulillah beliau diselamatkan di lab belakang oleh para polisi. Iya. Kalau enggak meninggal semuanya satu keluarga. 1000 pemuda, bawa parang, bawa golok, Pak. Bayangkan. Subhanallah. Tapi dakwah harus jalan terus, Mas. Tidak akan pernah berhenti insya Allah. Imma sunnah ini tegak atau kita wafat di atas iman dan Islam. Alhamdulillah. Jalan terus, nggak usah khawatir. Makanya kita itu ketika menghadapi rintangan, langsung kita ingat para nabi dan rasul lebih berat rintangannya. Masa menghadapi rintangan segini saja sudah keok? Wah, nggak bisa. Saya harus bisa menghadapi rintangan-rintangan ini. Begitu dong. Jangan mudah mengeluh. Aduh. Ya kalau sering ngeluh itu namanya nggak sabaran, Pak. Makanya Allah mengatakan fasbir sabron jamila, sabarlah dengan sabar yang indah. Apa kata Imam Mujahid tentang makna sabar yang indah? Artinya sabar yang tidak disertai dengan suka mengeluh. Gak usah ngeluh lah. Yang namanya dakwah pasti, yang namanya rintangan selalu ada. Udah jalan terus, bismillah, tawakal Allah. Ikuti bimbingan para ulama bagaimana dalam berdakwah. Iya, dengan ilmu dan basirah. Jangan dengan apa? Semangat dan emosi. Salah kalau kita dakwah dengan semangat emosi. Yang ada hancur dakwah kita, Mas. Dakwah kita itu harus dengan ilmu. Dakwah kita itu harus dengan bimbingan para ulama. Ya. Harus. Sebab kalau kita tidak dibimbing oleh para ulama juga hancur, Pak. Karena kita ini masih muda-muda, apalagi banyak pemuda-pemuda sekarang sudah mulai ngaji sunnah. Yang namanya pemuda kan perasaannya lagi wah, ya kan? Semangatnya lagi berkobar-kobar ini. Lah kalau semangat tok berkobar-kobar, bahaya juga. Harus diikat dengan ilmu. Supaya apa? Supaya perjalanan dakwah itu sesuai dengan manhaj para nabi dan rasul, tidak menyimpang. Hasil bukan tujuan kita. Yang penting dakwah kita sesuai dengan manhaj para nabi dan rasul, tidak itu yang terpenting. Adapun hasil bukan urusan kita, itu urusan siapa? Allah Jalla wa Ala. Maka kadang-kala kita ngelihat ya ustadz-ustadz yang senior ya, hafizahumullah ta'ala, bagaimana mereka berdakwah. Mereka yang seperti Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, syafahullah wa afahu wa radda afiyatahu. Bagaimana beliau berdakwah. Ana pernah ke rumahnya beliau. Ana ngomong sama beliau, Ustadz kayaknya perlu cerita. Cerita apa? Cerita perjuangan. Bagaimana dulu, bagaimana antum menyampaikan agama Allah ini. Sekarang baru terasa. Bagaimana beliau diusir dari satu masjid ke masjid lainnya. Hafizahullah ta'ala. Sampai beliau pernah cerita ketika ngajar dulu di Dewan Dakwah. Beliau naik bis dari Bogor ke Jakarta. Naik bis. Beliau cerita, ya gak ada yang nyambut. Turun dari bis, makan siang. Beliau di warung di depan Dewan Dakwah situ. Makan di situ. Habis itu beli air untuk diminum di meja kajiannya. Sendiri. Beliau habis kajian, sampai beliau cerita kajian tambah rame, tambah banyak hadir. Tapi gak ada yang nawarin mau nganterkan untuk ngantarkan pulang. Sekarang Ustadz, Masya Allah, antum lihat anak
jemput pakai mobil Lexus, pakai patwal. Kita dikasih kemudahan sekarang jamaah, tapi kemudahan ini dibangun di atas perjuangan mereka dulu tuh jamaah. Cuma kita kadang nggak sadar gitu tuh jamaah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah guru kita. Beliau adalah sosok yang sangat tegas. Beliau adalah sosok yang sangat luar biasa di dalam menyampaikan kebenaran. Meskipun cacian, cercaan, hinaan, cemoohan, bulian, bahkan perkataan-perkataan yang tidak pantas kepada beliau, bisa kita lihat dan bisa kita dengar sampai detik ini. Dulu sebelum saya kenal dakwah salafi, orang yang paling saya benci dari kalangan ustadz-ustadz salafi adalah Ustadz Yazid. Beliau urutan nomor 1 yang saya benci. Karena dakwahnya yang begitu tegas. Nasihatnya yang sulit untuk diterima bagi hati yang sangat keras. Ya. Dan setelah saya mencoba untuk mencari tahu siapa beliau, akibat fitnahan dari orang-orang yang membenci dakwah beliau, difitnah begini, difitnah begitu, orangnya begini, orangnya begitu, kurang begini, sok begitu, mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahkan, ini kan. Saya mencoba untuk mencari tahu apa yang sebenarnya beliau sampaikan, karena memang jujur demi Allah, saya dulu tutup mata, tutup telinga. Jangankan mendengar, jangankan nonton, melihat wajah beliau saja saya skip, nggak mau dengar. Tapi setelah semakin saya sadar teman-teman, saya mencoba untuk mencari tahu siapa beliau, dan saya dengarkan setiap kajiannya yang dianggap membid'ah-bid'ahkan, yang dianggap mengharam-haramkan, mengsyirik-syirikan pelaku orang ziarah kubur yang begini begitu. Setelah saya mendengarkan secara utuh, hati saya terketuk. Awalnya di situ, ya. Kebanyakan orang-orang ini sadar kepada dakwah salaf karena mereka mencari tahu siapa sebenarnya ustadz-ustadz yang selama ini difitnah-fitnah begini begitu. Sama halnya ketika saya pertama kali berjumpa dengan Ustadz Khalid Basalamah. Saya benci beliau. Ya, saya benci kepada Ustadz Khalid. Pokoknya kepada semua ustadz salafi saya benci. Sampai akhirnya saya sadar kalau apa yang mereka sampaikan qala Allah dan qala Rasul. Ulama bagi mereka nomor sekian. Bahkan keempat imam mazhab pun nomor sekian juga bagi mereka. Nomor 1 adalah Al-Quran. Nomor 2 adalah Rasulullah SAW. Nomor 3 adalah para sahabat. Nomor 4 baru tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai keempat imam mazhab. Ternyata begitu cara mereka menyampaikan agama. Mengajarkan kita suatu nasihat agama. Agama nasihat. Dan nasihat-nasihat mereka dulu ketika saya belum kenal siapa mereka, sakit di hati. Pernyataan mereka, nasihat mereka sakit di hati teman-teman. Tapi setelah kita tahu, malah kita terpukul dengan ego kita sendiri. Dan sekarang, saya belum sempat berjumpa dengan beliau. Meskipun saya sudah berjumpa dengan beberapa ustadz-ustadz salafi, saya belum berjumpa dengan beliau. Tapi rasa sakitnya itu karena saya belum sempat meminta maaf secara langsung kepada beliau atas kebencian saya dulu. Ya. Semoga beliau mendapatkan tempat yang indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendapatkan rahmatnya. Selalu dalam ampunannya,